Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Landangi Pramesti, NIM L1A119045. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, mata kuliah Silviculture. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penanaman. Pada video sebelumnya saya juga telah menjelaskan tentang materi vegetatif, generatif, teknik pembibitan dan pembenihan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penanaman. Apa yang dimaksud dengan penanaman? Kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup areal yang luas, memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Kegiatan-kegiatan dari penanaman ini sendiri meliputi pemilihan jenis, persiapan lapangan, penentuan jarak tanam, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi dari penanaman. Adapun tujuan dari penanaman itu sendiri yaitu untuk mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan mendatang. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan, karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon, yaitu tujuan dari penanaman pohon itu sendiri, kecocokan jenis yang dengan tempat tumbuhnya, ketersediaan bibit yang akan ditanam kelak, teknik budidayanya yang telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi saat telah dipanen. Kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan dan konservasi tanah maupun pengaturan di tata air. Acuan untuk memilih jenis tanaman. Yang pertama, kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan. Contoh kayu, bukan kayu, atau buah, daun, akar, bunga, dan lain-lain. Fungsi lain, ekologi dan konservasi. Yang kedua, nilai ekonomi pasar. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu kelompok tanaman lokal, jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Yang kedua, jenis dari luar atau eksotis, yaitu tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Jika akan menanam jenis tanaman dalam kelompok eksotis ini, maka perlu dilakukan tindakan sebelum jenis tersebut ditanam pada suatu lahan yang luas, yaitu yang pertama melakukan uji kesesuaian dengan lingkungan minimal 1 daur. Jika tanaman tersebut ternyata bisa tumbuh dan memberi hasil yang baik, maka jenis tersebut dapat diusahakan. Yang kedua, mencari informasi dari hasil penanaman jenis tersebut pada lokasi berdekatan dengan lokasi di mana tanaman tersebut akan ditanam. Yang ketiga, mencari informasi dari literatur. Khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis seperti untuk penghijauan dan reboisasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam terutama kritis, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur haranya, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu naungan, cepat tumbuh, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah, mudah diperbanyak baik itu secara generatif dan juga vegetatif.
Kriteria ketersediaan jenis tanaman. Jenis tanaman yang dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini. Yang pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Yang kedua, persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tumbuh pada lahan yang telah disediakan, yang perlu dipastikan terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Teknik budidayanya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya kelak. Bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan. Pohon dapat cepat tumbuh dan atau tinggi volume dan nilai kayunya. Penentuan pola penanaman. Yang pertama dengan penanaman dengan pola monokultur, yang kedua pola tanam hutan campuran, dan yang ketiga penanaman tumpang sari. Yang pertama penanaman dengan pola monokultur, yaitu penanaman satu jenis tanaman. Kelemahan monokultur yakni memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan juga terjadinya ledakan hama karena persediaan makan yang tercukupi. Pola tanam hutan campuran. Hutan campuran atau hutan heterogen merupakan hutan yang ditumbuhi oleh beberapa jenis pohon atau bahkan berbagai macam jenis pohon yang tumbuh lebat dan luas. Penanaman tumpang sari. Penanaman tanaman pokok, di antara tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman lain. Tanaman selah ditanam saat penanaman tanaman pokok. Umur tanaman selah harus lebih pendek dari tanaman pokok itu sendiri. Monokultur memiliki kelemahan dan kelebihan. Apa saja kelemahan dan kelebihannya? Yang pertama, keuntungan pola ini adalah dengan luasan yang sama akan diperoleh volume kayu yang lebih banyak, kualitas yang lebih dan seragam dibandingkan dengan pola penanaman campuran atau tumpang sari. Pengelolaan juga lebih mudah karena jenis tanamannya beragam. Pola ini memiliki kelemahan, yaitu apabila terjadi serangan hama dan penyakit, penyebaran lebih mudah cepat meluasnya. Karena kebutuhan haranya sama, maka persaingan antar pohon untuk mendapatkan hara pada pola monokultur lebih tinggi daripada pola campuran sendiri. Dan juga kelemahan dari hutan campuran, yaitu hutan campuran terdiri dari beberapa jenis pohon dengan masa tebang yang sama atau yang berbeda, dan memiliki tinggi tajuk yang berbeda pula. Pola tanam seperti ini memiliki kelebihan. Pertama, lebih tahan terhadap gangguan hama penyakit. Yang kedua, penggunaan ruang tumbuh maupun sistem perakarannya jauh lebih baik. Yang ketiga, variasi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat, lebih tahan terhadap terpaan angin. Dan yang terakhir, yang kelima, selain untuk tujuan produksi, juga cocok untuk perbaikan kualitas lahan dan lingkungan sekitar. Dari perbedaan daur tebang dan atau kombinasi dengan tanaman penghasil produk non-kayu, menambah keanekaragaman penghasilan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pola ini dapat menghasilkan produk yang lebih mampu mengikuti perbedaan atau perubahan permintaan pasar. Karena masa tebang yang berbeda-beda, jika tidak dilakukan secara hati-hati, maka penebangan akan dapat merusak tanaman lain yang ada di sekitarnya. Kompetisi cahaya, air, dan faktor lingkungan lain jika perbedaan kecepatan tumbuh yang besar. Pola dari penanaman tumpang sari. Sistem penanaman tumpang sari adalah penanaman atau tanaman pokok yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian semusim di suatu area, dalam satu area. Di masyarakat, pola ini dapat diterapkan di lahan tegalan atau di pematang sawah.
Keuntungan dari sistem tumpang sari sendiri itu di samping mendapatkan hasil kayu, petani juga memperoleh hasil jangka pendek berupa panen dari tanaman yang ditumpang sarikan seperti jagung, kacang tanah, singkong, talas, nilam, dan masih banyak lain lagi. Kegiatan pengelolaan tanah dan pemupukan ketika merawat tanaman semusim ini berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Pola tumpang sari juga dapat dikombinasikan dengan tanaman perkebunan, dengan misalnya kakao atau juga kelapa sawit. Pelaksanaan kegiatan penanaman yang pertama, perencanaan lapangan. Perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan area yang akan ditanami tanaman, pembuatan batas-batas areal dari tanaman. Kebersihan lahan. Kegiatan pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Pada saat kegiatan pembersihan lahan dilakukan, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan maupun ajer dapat dikumpulkan. Pada area yang miring, sisa-sisa tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah untuk mengendalikan erosi. Penentuan jarak tanam. Faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam yaitu tingkat kesuburan dari tanah. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Jenis tanaman. Jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang memiliki tajuk kecil. Tingkat dari kemiringan lahan, sedangkan pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanaman lebih besar karena harus mengikuti arah garis kontur. Jarak tanam di lapangan pada awal penanaman diwujudkan dalam bentuk pemancangan ajir. Ajir yang dipasang merupakan tempat bahan tanam yang akan ditanam. Pada umumnya, jarak tanam yang dipakai adalah 3 x 3 meter, 3 x 5 meter, atau 4 x 5 meter. Jarak tanam ini dibuat dalam larikan yang teratur mengikuti dari ketinggian tempat itu sendiri. Jarak tanam sendiri itu harus diatur. Nah, mengapa jarak tanam itu harus diatur? Karena jarak tanam yang teratur akan memudahkan pemeliharaan dan pengawasan serta memberikan kesan rapi dan juga bersih. Memberikan ruang yang cukup kepada pohon agar memaksimalkan pertumbuhan dari tajuk, batang, dan juga akarnya. Mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan air dan makanan atau juga yang disebut dengan hara dari dalam tanah sehingga pohon dapat tumbuh dengan maksimal. Mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan sumber cahaya dan memperbaiki sirkulasi atau pertukaran udara sehingga batang dan tajuk tumbuh dengan sehat. Mengurangi kemungkinan kerusakan pohon akibat terpaan angin yang cukup kencang. Ini adalah salah satu bentuk dari jarak tanam. Dapat dilihat pada gambar di samping. Pemasangan ajir. Tujuan dari pemasangan ajir ini untuk membentuk barisan dari penanaman yang lurus dan juga teratur. Menentukan titik tanam. Pengelolaan tanah. Cara pengelolaan tanah tergantung pada produk akhir dari usia penanaman, spesies apa yang ditanam, penutupan lahan, pola pengusahaan hutan atau HPHTI, HPH atau pengayaan, kondisi tanah atau kerentanan terhadap erosi. Metode dari pengelolaan tanah yaitu ada dua, secara mekanis dan secara manual. Pengelolaan tanah dilakukan 2 kali yaitu gebrus 1 untuk mengembalikan tanah. Tanah dicangkul atau digancos selama 20-25 cm supaya untuk memudahkan pertukaran udara dan peresapan air. Tanah yang beralang-alang dicangkul sedalam 30-35 cm supaya akarnya terangkat dan dapat dibuang. Selanjutnya dapat dibakar secara terkendali. Tonggak-tonggak dipotong kemudian dibakar secara terkendali pula.
Gabrus 2, untuk menghaluskan tanah hingga siap untuk ditanami, tanah yang masih bergumpal digemburkan kembali sehingga tekstur tanahnya menjadi lebih halus. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ukurannya itu bervariasi karena tujuannya adalah menciptakan kondisi mikro, terutama untuk memperbaiki agregasi tanah. Yang pertama, jenis tanahnya atau kepadatan tanah. Yang kedua, ketersediaan dari tenaga kerja. Pembuatan lubang tanam dilakukan dekat ajir dengan ukuran lubang 30 x 30 x 30 cm ataupun juga 30 x 20 x 20 cm. Kegiatan pelaksanaan pemanenan ataupun pelaksanaan dari kegiatan pemanenan. Pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan juga segar, dan dihindarkan dari panas matahari serta disimpan di tempat tidur yang terlindung. Bibit yang diangkut dengan dipikul, jangkauan maksimumnya sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Penanaman. Kalau bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas terlebih dahulu dengan cara dirobek yang medianya terlebih dahulu dipadatkan dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Kalau menggunakan tuber plastik, maka lepaskan bibit dari tuber dengan cara memukul tuber dengan bagian bawahnya secara perlahan. Media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun dengan hati-hati dengan tanah sekitar sampai dengan batas leher. Dalam menimbun, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah di sekitar bibit dipadatkan dengan ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Evaluasi kegiatan dari penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian atau hidupnya tanaman. Oleh karena itu, perlu adanya penyulaman, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang telah rusak atau mati, sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika persen pada tanaman mencapai 100%, pada areal tersebut tidak perlu adanya sulaman. Pada areal yang 80%, perlu adanya sulaman ringan. Antara 60-80% dilakukan sulaman intensif, di bawah 60% perlu dilakukan penanaman ulang. Baiklah, mungkin itu saja video pemaparan materi teknik penanaman dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga saja materi ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan semoga teman-teman dapat memahami materi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.